Izin Pak Nana selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Lahat. Pak, sejak masuk tahapan pemilu, apa saja yang muncul Pak persoalan-persoalan di masyarakat? Setelah masuk tahapan pelaksanaan, kemarin 14 Februari pelaksanaan pencoblosan di 1.357 TPS se-Kabupaten Lahat. Per tahapan ini belum ada yang melaporkan terkait ada hal-hal yang merasa dirugikan. Muncul satu di Kota Agung terkait isu-isu yang menggugah kota, namun sampai hari ini mereka belum melengkapi melaporkan apa yang ia ingin laporkan. Ya. Sejauh ini pantauan kami Bawaslu, kami telah menyiapkan 1.357 petugas kami, pemantau di TPS, 337 PKD kami, dan 72 Panwascam se-Kabupaten Lahat. Dalam tahapan rekapitulasi ini telah kami perintahkan, kami instruksikan untuk mengawal tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Hari ini hari kedua rekapitulasi di tingkat kecamatan terkait hasil pencoblosan. Nah, menyangkut masalah pelanggaran pemilu Pak yang dilakukan oleh para caleg, baik itu temuan langsung oleh Bawaslu atau laporan caleg atau masyarakat, apakah sudah ada itu Pak? Terkait itu Bawaslu menerima 6 laporan yang kami sudah telusuri, karena cuman mereka menyampaikan per individu, bukan secara resmi melapor. Ada yang 2 melapor secara resmi, tapi ketika kami konfirmasikan untuk memenuhi syarat material dan syarat formil, sampai sekarang mereka belum memenuhi. Jadi karena kalau mau kita kajian kita, kawan-kawan yang ingin melapor itu harus memenuhi syarat material dan formil. Nah, kita tunggu itu, tapi kalau cuman memberitahukan itu menjadi penelusuran bagi Bawaslu. Nah, syarat formil dan material itu seperti apa misalnya Pak? Syarat formil ya mereka harus melengkapi identitas sebagai pelapor, kemudian melengkapi kronologi kejadian, melengkapi alat bukti, melengkapi saksi yang harus disiapkan mereka. Nah, itulah yang harus dipenuhi oleh pelapor. Ketika itu tidak terpenuhi, Ya kita tidak bisa meregister laporan mereka. ya. Ya kita kan butuh pertama ketika mereka melaporkan kejadiannya di mana, siapa yang mau melaporkannya, kemudian alat buktinya apa, saksinya siapa, itu yang kita butuhkan. Karena nanti ketika itu sudah lengkap, maka akan kita memanggil mereka pihak-pihak yang diadukan dan pihak-pihak yang teradu, baru kita bisa melakukan. Nah, apakah Bawaslu sudah pernah mencium atau tidak ada aroma misalnya money politik, katakanlah begitu ya? Ya sebenarnya terdengar, tapi kita membuktikan itu kan sulit sekarang. Karena kita sudah melakukan patroli pengawasan per tahapan masa tenang di tanggal 11 sampai 14 itu kita lakukan itu. Nah, mungkin motifnya sudah berbeda, kita tidak tahu. Sampai saat ini yang temuan kita terkait itu belum ada. Belum ada ya yang temuan secara langsung. Iya, belum ada. Nah, sekarang kan akan dilakukan beberapa hari ke depan penghitungan di KPU Pak ya. Nah, bagaimana kira-kira Bapak melihat, ada enggak kira-kira potensi konflik lah katakanlah begitu ya pada saat penghitungan di KPU nanti? Ya, kita akan melihat batas mana nanti para peserta pemilu
yaitu partai politik dan pasangan calon presiden dan DPD nanti menanggapi apa yang disampaikan oleh KPU terkait rekapitulasi di tingkat kecamatan. Tentu kita sebagai Bawaslu akan menjadi pembanding antara saksi partai politik, saksi calon presiden dan saksi DPD. Ketika sandingan data itu ada perbedaan, maka kita akan sandingkan data yang kita dapat dari pengawas kita. Terakhir, bagaimana keyakinan Bapak untuk pemilu 2024 ini di Lahat? Apa ada kira-kira potensi-potensi bermasalah atau Bapak anggap clean? Kita harapkan pemilu di Kabupaten Lahat khususnya itu berjalan lancar, aman, damai, tidak ada kendala. Walaupun nantinya ada kendala, akan kita lakukan tahapan-tahapan terkait dengan peraturan Bawaslu yang mengatur itu. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Semoga tugas-tugas Bapak dapat berjalan dengan lancar tanpa masalah. Terima kasih kembali Pak Subandi. Ya.